Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya ini Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus menjanjikan sukacita kepada kita apabila kita tinggal dalam kasih-Nya. Tinggal di dalam kasih Yesus berarti menemukan suatu kebebasan karena kita mengandalkan diri kepadanya. Apabila kita tinggal di dalam kasih Yesus, maka kita pun akan mengakui bahwa hanya Dialah yang memberikan kepada kita kuat kuasa untuk mengampuni, untuk saling mengasihi, dan untuk mengalami keagungannya. Sukacita akan datang ketika kita mengatakan kepada Yesus, "Yesus, aku tidak dapat berbuat apapun yang baik tanpa Engkau, namun melalui Engkau semuanya menjadi mungkin." Tuhan mengetahui bahwa kebanyakan kita memiliki iman yang masih jauh dari kata sempurna. Namun setiap hari, Dia menyambut kita dengan tangan yang terbuka lebar. Setiap hari Yesus memberikan kepada kita kekuatan untuk mentaatinya dan juga kemampuan untuk bangkit berdiri lagi setiap kali kita jatuh. Berapa besar kasih Allah kepada kita? Allah mengaruniakan putranya sendiri untuk mati bagi kita, bahkan ketika masih menjadi musuh-musuhnya. Inilah yang ditulis oleh Santo Paulus. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dalam hal ini. Ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Roma bab 5 ayat 6-8. Ia mengutus Roh Kudus-Nya agar kita dapat ikut ambil bagian dalam sengsara dan kematian Kristus dengan mati terhadap dosa, dan ikut ambil bagian dalam kebangkitannya dengan dilahirkan kembali dalam suatu hidup baru. Allah menawarkan kepada kita sukacita setiap hari selagi Dia mentransformasikan hati kita. Allah telah memberikan begitu banyak kepada kita. Karena kematian dan kebangkitan Yesus, kita dapat berada dekat dengan Bapa Surgawi. Dalam doa-doa penyembahan, kita dapat memohon pertolongannya ketika kita berada dalam kesusahan dan menerima penghiburannya pada saat-saat hati kita terluka. Saudara-saudari yang terkasih, terkadang kehidupan Kristiani dapat terasa sebagai sebuah beban yang berat. Menaruh kepercayaan pada Allah saja ketika segala sesuatu dalam hidup kita terasa tidak beres dan malah berantakan. Mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita, melaksanakan tugas-tugas pelayanan yang sulit dengan gembira. Semua ini melibatkan kita dalam suatu pergumulan yang serius dan terus-menerus dengan kodrat kita yang cenderung untuk berdosa.
Akan tetapi pada saat-saat kita merasa letih lesu, sumber penyegaran kita adalah keyakinan bahwa Allah yang sama yang telah memberikan putranya masih mengasihi kita dengan begitu mendalam, sehingga Dia akan melakukan apa saja yang diperlukan untuk membawa kita kepada dirinya. Roma bab 8 ayat 31-39. Bahkan ketika kita gagal dan merasa tidak ada sesuatu pun yang baik dalam diri kita, Allah tetap rindu untuk menyambut kita. Pernyataan-pernyataan sedemikian harus membebaskan kita sampai pada suatu titik di mana kita tidak hanya mengalami damai sejahtera, melainkan juga merasa berbahagia, bahkan merasa terbebaskan dari beban berat yang selama ini kita pikul. Kapan terakhir kali kita mensyukuri dengan penuh sukacita kasih Allah dan segala hal-hal baik yang diberikannya kepada kita di dalam hidup kita? Allah memang ingin diri kita semua mengalami sukacita. Oleh karena itu, marilah kita memohon kepadanya agar menunjukkan dengan jelas kebebasan kita dalam Kristus, sehingga kita dapat sungguh bersukacita. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Penyayang, semua orang Kau kehendaki menerima Roh-Mu. Semoga Roh pemberi kehidupan itu mengingatkan kami akan cinta kasih-Mu yang awal dan akhir segalanya. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.